sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Felix Yepianus Lantu dengan NIM akhir 40. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah video tentang bimbingan karir. Dan ini saya buatkan video ini dan bimbingan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah atau UTS dari mata kuliah bimbingan karir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan serta kesediaan dari teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang apa itu karir. Sebelum saya mulai, pasti teman-teman sudah mengenali dan tahu tentang apa itu karir. Jadi karir itu adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Hal ini juga berarti serangkaian pekerjaan atau kehidupan kerja seseorang. Karir merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan, mencapai tujuan profesional dan meraih posisi yang lebih tinggi. Jadi untuk mengetahui sejauh mana itu karir, jadi di sini ada 6 yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Di sini yang pertama itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Di mana kita harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri kita. Selanjutnya yakni mengenali minat dan passion. Selanjutnya ada juga nilai-nilai yang penting dalam karir. Yang kedua yang harus kita perhatikan di sini yaitu adalah mengenali apa itu dunia karir. Jadi mengenal dan berbagai jenis pekerjaan dan dalam industri. Yang kedua adalah memahami tren karir saat ini dan di masa depan. Yang ketiga adalah mengenali kesempatan karir yang sesuai dengan minat dan kekuatan kita. Yang ketiga adalah membuat tujuan karir. Jadi itu selanjutnya setelah kita menentukan mengenali diri kita dan mengenal apa itu karir, selanjutnya kita harus mengetahui membuat tujuan kita mengetahui karir untuk apa. Di sini yang kita harus terapkan yakni menentukan tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada membuat rencana aksi untuk mencapai tujuan dari karir tersebut. Yang selanjutnya ada mengenali langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan dari karir tersebut. Yang keempat yang harus kita perhatikan di sini adalah membangun jaringan dan mengembangkan karir itu. Di mana yang pertama kita harus mengenali pentingnya jaringan dalam karir. Yang kedua adalah membangun jaringan dengan orang-orang yang tepat. Yang ketiga mengembangkan karir melalui pengalaman kerja, pelatihan dan juga pendidikan. Selanjutnya yang kelima adalah kita membuat lamaran atau CV. Kita membuat CV dan lamaran itu diusahakan yang bisa menarik perhatian, menulis surat lamaran yang baik dan profesional, mengenali tips dan trik untuk meningkatkan peluang diterima di wawancara. Selanjutnya yang kedua yang harus kita perhatikan itu adalah mengenal dunia karir. Di sini yang pertama mengenal berbagai jenis pekerjaan industri. Jenis pekerjaan berbagai profesi dan jabatan. Industri sektor-sektor ekonomi yang berbeda. Contoh pekerjaan sebagai software engineer ada industri teknologi informasi. Kedua adalah memahami tren karir saat ini dan di masa depan. Tren karir, perubahan perkembangan dalam dunia karir seperti apa? Contohnya tren karir dalam bidang batas ini atau kecerdasan buatan atau berkelanjutan. Yang ketiga yaitu mengenali kesempatan karir yang sesuai dengan minat dan kekuatan. Di mana di sini yakni menentukan minat dan kekuatan dengan kesempatan karir. Contohnya kesempatan karir dalam bidang teknologi informasi untuk seseorang dengan minat dalam teknologi dan kekuatan dalam berprogramasi. Jadi yang ketiga yang harus diperhatikan itu adalah membuat tujuan karir. Ya, kalau kita ini kita membuat tujuan kita membuat karir itu seperti apa. Yang pertama yang kita itu ini tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan karir jangka pendek itu mana tujuan yang ingin dicapai dalam waktu yang dekat. Dan tujuan karir jangka panjang tujuan yang ingin dicapai dalam waktu yang lebih lama. Contohnya tujuan karir jangka pendek sebagai software engineer, tujuan karir jangka panjangnya sebagai arsitek teknologi. Yang kedua merupakan rencana aksi untuk mencapai tujuan karir. Rencana aksinya di mana langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan karir. Contohnya yakni rencana aksi untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan, membangun jaringan profesional yang tinggi. Yang ketiga yakni mengenali langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan karir. Langkah-langkah tidak yang perlu diambil untuk mencapai tujuan karir. Contohnya yakni langkah-langkah seperti meningkatkan keterampilan, membangun jaringan
Selanjutnya yang kira-kira harus kita perhatikan lagi adalah menghadapi wawancara. Dimana yang pertama yang harus kita mengenali jenis-jenis wawancara dan cara menghadapinya. Banyak jenis-jenis wawancara seperti wawancara langsung, wawancara telepon, atau wawancara online. Jadi yang dilakukan pada wawancara itu berdasarkan seperti atau platform. Selanjutnya mengenali jenis wawancara yang lainnya dengan mempersiapkan jawaban yang menunjukkan kepercayaan kita. Yang kedua ini membuat persiapan yang baik sebelum melakukan wawancara. Persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara? Contohnya ini persiapan seperti membuat perusahaan, apa yang dibutuhkan di sana, dan hal yang bisa dilakukan. Baik teman-teman, ini kita akan sebelumnya mungkin ada pertanyaan atau pandangan dari teman-teman terkait lebih baik itu bisa ditanyakan.